Sebelum kita sampai ke manfaat probiotik, kita lihat dulu bakteri atau mikroorganisme yang ada di kolon kita itu apa saja, ya, atau kondisi saluran cerna kita itu bagaimana, ya. Nah, ini saya ibaratkan ya seperti halnya pohon, ya. Pohon itu kan perlu didukung oleh akar yang sehat dan kuat supaya pohon itu juga bisa tumbuh subur dan sehat. Demikian juga tubuh kita. Tubuh kita itu perlu didukung oleh ini di gambar ini terlihat usus yang sehat. Supaya apa? Supaya pencernaan itu bisa berlangsung dengan baik. Dan ternyata sekarang ini sudah terungkap bahwa di dalam usus kita itu banyak sekali mikroorganisme yang ada di sana. Ya, kalau dihitung itu triliunan, ya. Ibu bapak sekalian, ya mbak-mbak dan mas, itu kalau kita pagi hari itu kemudian kita mengeluarkan feses kita, itu separohnya itu mikroorganisme, ya. Separohnya lagi itu sisa makanan. Jadi apa yang bisa kita ketahui bahwa di dalam kolon ini banyak sekali mikroorganisme. Selnya bahkan DNA-nya itu jauh lebih banyak daripada DNA yang kita miliki lah, kira-kira itu demikian. Nah, sehingga sekarang menjadi konsep baru. Kita perlu menyehatkan usus kita ini melalui ya menjaga keseimbangan ya mikroorganisme yang ada di usus. Supaya apa? Supaya kondisinya dalam kondisi normal, ya. Kalau nanti ada patogen masuk, ya. Nah, ini patogen itu bisa merajalela, ya. Dan kalau sudah merajalela, ternyata kondisi itu menjadi dysbiosis. Mikroorganisme yang ada di usus itu menjadi tidak karuan, ya, sehingga apa? Mengganggu proses pencernaan dan kesehatan tubuh. Mari kita lihat, ya, mari kita lihat gut microbiota orang Indonesia, ya. Ini seperti apa ini gut microbiota orang Indonesia, ya. Ini adalah data yang kami miliki ya, sudah kami publikasikan, kami melakukan penelitian bersama ya dipimpin oleh peneliti dari Jepang ya, ada dari Cina, Jepang sendiri, Thailand ya, Taiwan ya, kita lakukan analisa bersama-sama ya, kita urun feses, kemudian kita uji. Ternyata memang ya komposisi gut microbiota orang Indonesia dan orang Thailand ya ini mirip, itu berbeda dengan ya orang-orang Jepang, orang-orang Cina ya, Korea dan sebagainya. Karena apa? Karena pola makan kita itu berbeda ya. Pola makan kita itu seperti halnya Thailand, itu banyak di nasi ya. Kalau kita lihat isi piringku itu kan sepertiga itu nasi sendiri ya. Nah, ini ternyata memang mendukung pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Jepang, Taiwan, Cina itu yang konsumsinya banyak di protein hewani, daging-dagingnya itu banyak. Nah, sehingga komposisi mikroorganismenya itu beda, ya. Sampai sekarang kita masih belum bisa mengkaitkan ya. Kalau komposisi ini Prevotella enterotype itu nanti penyakitnya apa atau sehat atau tidak itu sampai dengan saat ini masih kita pelajari ya. Yang penting kita dengan komposisi yang kita miliki itu ya kita sehat. Ya, oke, seperti itu. Itu adalah
gut microbiota antar orang Asia. Nah, bagaimana dengan orang Indonesia sendiri? Ternyata anak-anak, ya, pemuda, dewasa itu juga mikrobiotanya sama. Karena apa? Karena pola makannya itu sama, ya. Oke. Nah, hanya pada saat lansia seperti saya, ini ternyata bakteri baiknya, ya, bakteri baik yang disebut Bifidobacterium itu populasinya mulai turun. Nah, ini perlu perhatian, ya. Karena apa? Kalau sudah terjadi ketidakseimbangan, ini nanti kondisinya menjadi dysbiosis. Ya, ini ya seperti itu. Nah, sekarang ini kan juga penelitian kami juga bagaimana dengan bayi yang baru dilahirkan. Ini datanya juga bagus ini, ya, data ini, ya. Bayi yang baru dilahirkan langsung mendapatkan ASI, itu bisa kita lihat, ini warnanya merah, ya. Bakteri baiknya itu meningkat tajam. Ya, bakteri Bifidobacterium itu kan sering kita sebut bakteri baik, ya, kecuali Lactobacillus, ya. Jadi bakteri baik itu sering kita sebut Bifidobacterium, Lactobacillus itu bakteri baik, ya. Hanya kalau Lactobacillus itu kan mudah dikembangbiakkan untuk probiotik, ya. Nah, ini bisa kita lihat gambar merah ini, ya. Pada saat bayi mulai minum ASI itu sampai dengan umur 1 tahun itu bifidobakteriumnya itu banyak. Tapi begitu ASI di stop dan bayi mulai atau anak-anak itu sudah mulai pindah dengan apa namanya makanan pendamping ASI itu, ya, itu bifidobakteriumnya itu juga turun. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian, ya, karena turunnya bakteri baik itu bisa saja nanti kemudian mudah, ya, apa istilahnya itu kalau tentaranya kurang gitu, ya, bakteri baik itu kan kita ibaratkan tentara, ya. Nah, ini kalau tentaranya atau pasukannya kurang, nah kalau ada serangan dari luar, ya, itu kan terus kita tidak memiliki pertahanan yang cukup, ya. Nah, sehingga memang, ya, kalau saya ditanya sejak mulai kapan ini konsumsi probiotik, ya sedini mungkin untuk menjaga supaya apa? Supaya bakteri-bakteri baik yang ada di usus kita itu jumlahnya tetap maksimal, terjaga. Ini untuk apa? Menjaga keseimbangan gut microbiota. Nah, ya, terus kita lanjut. Bagaimana ini kalau terjadi ketidakseimbangan gut microbiota atau sering kita sebut itu kondisi dysbiosis, ya. Nah, mari ini kita lihat ini gambar ini juga selalu saya tayangkan, ya. Ini garis hitam itu menunjukkan kondisi yang normal, ya. Kita sehat. Karena apa? Karena mikroorganisme komposisinya itu juga normal. Banyak bakteri baiknya. Pada saat kondisi normal, apa yang terjadi? Ya, usus sehat, terutama, ya. Karena apa? Metabolit-metabolitnya itu kalau bakterinya baik, justru penting untuk tubuh kita. Menjaga sel epitel kita, meningkatkan sistem imun tubuh. Bahkan ini, ya, ada gambar, ya, ada ini, ya, sudah saya pointers ini, metabolit itu juga menghasilkan atau berperanan penting untuk kesehatan otak. Ya, jadi sekarang itu sudah mulai, ya, dibicarakan hubungan gut microbiota atau bakteri-bakteri yang ada di usus itu hubungannya apa dengan otak. Ternyata ada komponen-komponen, ya, ini yang penting
penting untuk metabolisme di otak. Ya, jadi kalau usus sehat itu tidak hanya ini di sini kelihatan ya, paru-paru juga sehat ya, terus kemudian juga organ-organ yang lain, tetapi juga otak. Nah, kami juga punya publikasi ya tentang anak-anak stunting. Ternyata anak-anak stunting itu terjadi dysbiosis. Gut microbiotanya komposisinya beda dengan anak sehat. Kemudian kami juga punya data orang-orang diabetes, orang-orang obesitas itu juga memiliki kondisi gut microbiota yang kita sebut sebagai dysbiosis. Kenapa? Karena berbeda dengan yang normal ya. Jadi ini sudah ada publikasinya. Sehingga akibatnya apa? Pada kondisi yang tidak sehat itu juga ternyata ususnya mengalami dysbiosis. Nah, tentu saja kemudian bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, kami juga sudah mempunyai publikasi ternyata probiotik ini juga membawa manfaat ya untuk menyehatkan usus baik anak-anak stunting, baik untuk yang mengalami metabolic disorder ya, khususnya untuk yang hipertensi itu juga sudah ada publikasinya, kemudian yang obesitas, yang diabetes itu semua sudah ada publikasinya ya. Jadi sebetulnya sekarang kalau kita lihat ya, googling gitu ya, itu bakteri probiotik dan manfaat kesehatannya itu dukungan publikasinya itu memang sudah banyak. Apalagi kalau strain Sirota ini yang sudah sejak ini mungkin ini 1 abad Mbak Hanida pada saat Dokter Sirota itu memulai ini penelitian ya. Jadi ini bisa dikatakan seabad ya, penelitian yang sudah dilakukan selama seabad oleh Dokter Sirota, sehingga publikasinya itu tentu saja sudah banyak ya. Nah, memang tadi sudah saya sampaikan probiotik itu apakah menyehatkan? Iya, ya karena syarat probiotik itu memang berdasarkan uji klinis membawa manfaat kesehatan. Uji klinis ya, paper dipublikasikan sehingga bisa dibaca oleh banyak pihak. Gitu nggih. Ya, jadi sekarang apa kesimpulannya? Ya jaga usus ya supaya sehat. Nah, ternyata probiotik itu mendukung kesehatan usus. Usus yang sehat mendukung tubuh yang sehat.